Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Teknik Informatika A akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir kami mengenai pengembangan user experience aplikasi RP jual beli sampah dengan menambahkan fitur lokasi dan upload gambar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anissa Zafira, NPM 21150610038 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kepada teman-teman anggota kelompok dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Dianovera dengan NPM 21150610025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ahmad Fauzi dengan NPM 21150610001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vini Putiasa dengan NPM 21150611102. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusmar Sonsianipar, NPM 21150611074. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Untuk yang pertama, dipersilakan kepada Desti Dianovera untuk membacakan latar belakang. Bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang yang isinya menurut WHO atau World Health Organization, sampah adalah segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, tidak dipakai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, serta tidak terjadi dengan sendirinya. Saat ini, sampah masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, tingginya jumlah penduduk Indonesia ini menjadi penyebab sulitnya permasalahan mengenai sampah untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena kuantitas dan tingkat pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Salah satu solusi dalam hal pengelolaan sampah adalah dengan mengadakan program bank sampah. Bank sampah merupakan tempat mengumpulkan, menjual, serta membeli sampah yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai sampah menjadi lebih positif. Sampah yang dianggap menjadi sesuatu yang tidak berguna ternyata dapat memiliki nilai dan memiliki harga jual. Salah satu bank, contoh bank sampah adalah aplikasi RP Recycle Plastik. Sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan merupakan media untuk membantu pengepul sampah daur ulang, untuk mengumpulkan sampah, serta membantu proses daur ulang sampah untuk diperjualbelikan. Aplikasi ini mempunyai nilai edukasi terhadap kepedulian akan lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Untuk memaksimalkan peran, mencapai tujuan, dan memudahkan pengguna bank sampah, perlu adanya pengembangan lebih lanjut dari aplikasi tersebut, sehingga meningkatkan popularitas serta penggunaan bank sampah. Dengan adanya aplikasi bank sampah ini, masyarakat bisa dengan mudah untuk berpartisipasi secara langsung terhadap isu lingkungan dan bisa menjadikan aplikasi ini sebagai pemasukan tambahan secara ekonomi. Pengembangan aplikasi RP jual beli sampah ini merupakan suatu terobosan solusi yang baik untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada. Oleh sebab itu, diperlukannya fitur dan supporting aplikasi yang juga memadai untuk memaksimalkan fungsi kegunaan aplikasi ini. Dalam hal ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang kami rasa perlu untuk dikembangkan atau diperbaiki untuk menemukan hasil yang optimal dalam penggunaan dan kepuasan pemakai aplikasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut adalah poin-poinnya. Pertama adalah bagaimana bentuk pengembangan agar aplikasi bank sampah memiliki cakupan yang lebih luas. Yang kedua, bagaimana strategi agar proses jual beli di bank sampah menjadi lebih optimal. Yang ketiga, apa solusi aplikasi bank sampah agar para penyetor sampah tidak harus datang ke pengepul. Keempat, apakah solusi menambah fitur antar jemput
sampah kepada pengepul akan memudahkan pemakai aplikasi. Yang kelima, bagaimana cara efisien agar aplikasi ini dapat menambah beberapa menu untuk kepuasan pelayanan pemakai. Yang terakhir, bagaimana tata cara pengembangan aplikasi bank sampah terhadap kekurangan yang diidentifikasi. Nah, kemudian, tujuan dari pengembangan ini pertama ialah mengetahui kekurangan bank sampah dan menemukan solusi yang tepat. Yang kedua, membuat suatu gagasan baru untuk pengembangan aplikasi secara optimal. Yang ketiga, membuat beberapa menu tambahan untuk kenyamanan dan optimalisasi dalam pemakaian aplikasi. Yang keempat, membuat aplikasi bank sampah lebih menarik dalam segi fitur yang disajikan bagi pengepul ataupun penjual sampah. Yang Baik. Ruang lingkup aplikasi bank sampah yang kami gagas untuk dikembangkan yaitu dalam lingkup masyarakat, sehingga masyarakat sekitar hingga nasional dari berbagai kalangan usia dengan tujuan mengurangi limbah sampah yang ada di lingkungan. Manfaatnya, pertama, dapat mengembangkan aplikasi bank sampah agar lebih optimal pemanfaatannya. Kedua, dapat membuat aplikasi bank sampah sebagai solusi tepat dan praktis terhadap permasalahan sampah. Yang ketiga, memudahkan pemakaian aplikasi bagi penjual sampah dan pengepul sampah. Yang terakhir, membuat aplikasi bank sampah lebih efisien dan dikenal dengan fitur yang menarik. Studi pustaka. Satu penelitian yang sudah dilakukan. Sistem informasi bank sampah modern berbasis Android pada bank sampah Perumahan Villa Dago, Tangerang Selatan, di mana memiliki 3 halaman, diantaranya adalah halaman petugas bank sampah atau sebagai admin, nasabah, dan pengepul. Berikut ini berbagai spesifikasi kebutuhan atau sistem requirement dari sistem informasi bank sampah berbasis Android. Yang pertama, halaman admin. 1. Admin dapat melakukan login. 2. Admin dapat mengelola data sampah. 3. Admin dapat mengelola master data sampah. 4. Admin dapat mengelola kategori sampah. 5. Admin dapat mengelola harga sampah. 6. Admin dapat mengelola transaksi sampah. 7. Admin dapat mengelola data pengepul. Selanjutnya halaman nasabah. 1. Nasabah dapat melakukan login. Nasabah dapat melakukan pemesanan pengambilan sampah. Nasabah dapat melihat laporan tabungan. Nasabah dapat melakukan penarikan dana. Selanjutnya halaman pengepul. Pengepul dapat melakukan login. Pengepul dapat melakukan transaksi pengambilan sampah. Pengepul dapat melihat laporan transaksi. Pengepul dapat mengecek stok sampah yang tersedia. Teknik pengumpulan data, observasi, studi pustaka, wawancara. Model pengembangan sistem yang dilakukan. 1. Analisa kebutuhan sistem. Pada model pengembangan sistem, penulisan melakukan beberapa tahapan dalam menganalisa kebutuhan software. Penulisan juga merencanakan penggunaan software yang tepat dan dapat menunjang kebutuhan sistem informasi bank sampah berbasis Android. 2. Desain. 3. Kode generation. 4. Testing. 5. Support. Pada tahap perancangan dan pembuatan, penulisan menganalisa tentang spesifikasi hardware dan software yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik. Hardware yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah PC yang minimal mengadopsi prosesor i3, RAM 8GB, VGA 2GB, dan hard disk 250GB. Yang menggunakan operating system Windows 7. Baik, selanjutnya ialah hasil yang didapatkan. Untuk hasil yang didapatkan, yang pertama, 1. Aplikasi ini dibuat dengan antarmuka yang familiar sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. 2. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada petugas bank sampah Perumahan Villa Dago, Tangerang Selatan dalam melakukan setiap pelayanan menggunakan aplikasi Android. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini memberikan kemudahan untuk para nasabah dalam melakukan transaksi di mana saja dengan menggunakan aplikasi Android di smartphone mereka. Yang keempat, aplikasi ini memberikan kemudahan untuk para nasabah dalam melakukan pengecekan saldo tabungan mereka menggunakan aplikasi Android di smartphone mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, aplikasi ini memberikan kemudahan untuk para pengepul dalam melakukan pengecekan stok sampah yang tersedia di bank sampah.
Lalu pada proposal ini kami mengembangkan ide aplikasi. Berdasarkan penelitian tersebut, kami mengembangkan user experience aplikasi RP jual beli ini dengan menambahkan fitur lokasi dan upload gambar. Model pengembangan sistem yang dilakukan, yang pertama itu menambah fitur pada laman awal, yang kedua menambah laman beranda, yang ketiga menghubungkan aplikasi dengan Google Maps. Selanjutnya, hasil yang akan didapatkan sehingga didapatkan laman aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, pada laman setelah memilih pengepul, terdapat bar atau inbox untuk mengirim pesan, dan terdapat Dropbox untuk mengupload foto. Yang kedua, pada laman setelah memilih pengepul, terdapat lokasi pengepul yang terintegrasi dengan Maps. Yang ketiga, pada laman profil nasabah terdapat bar notifikasi saat pengepul mengirimkan pesan atau foto, serta dapat melihat dan membalas pesan foto tersebut. Yang keempat, pada laman pengepul terdapat bar notifikasi untuk melihat pesan atau foto yang dikirimkan oleh nasabah, sekaligus dapat membalas pesan tersebut. Yang kelima, pada laman profil nasabah yang muncul setelah pengepul mengklik profil nasabah, terdapat lokasi nasabah yang terintegrasi dengan Maps. Lalu yang terakhir, hasil yang didapatkan adalah pada laman edit data terdapat bar untuk mematikan share location. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode pengembangan. Pertama, alat yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi RP jual beli sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu software dan hardware. Untuk software yang digunakan adalah Java Development Kit atau JDK. Yang kedua ada Android Studio. Yang ketiga ada Android SDK. Yang keempat ada Flutter SDK. Yang kelima Text Editor. Yang keenam sistem operasi Android. Yang ketujuh sistem operasi Windows. Dan untuk hardware yang kami gunakan ialah pertama laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 generasi 11 yang memiliki kecepatan 2,4 GHz quad core dengan RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Kemudian smartphone Android dengan spesifikasi prosesor MediaTek Dimensity 700 Max 2,2 GHz octa-core dengan RAM 6 GB dan storage 128 GB. Kemudian proses pengembangan yang dilakukan yang pertama ialah melakukan perancangan layout untuk mengupload foto, melakukan perancangan sistem untuk pilihan upload gambar, perancangan sistem untuk pengiriman gambar, yang keempat perancangan layout untuk laman inbox, yang kelima perancangan sistem untuk inbox, yang keenam perancangan sistem untuk pengiriman inbox, yang ketujuh perancangan layout untuk tampilan Maps, yang kedelapan mendaftarkan dan menambahkan API dari Google Maps pada project, dan perancangan sistem untuk kemudian pada yang ke-9 perancangan sistem untuk mengetahui lokasi terkini dari pengepul maupun nasabah. Yang ke-10 perancangan sistem untuk mematikan share location. Selanjutnya cara kerja sistem adalah yang pertama user dapat melakukan inbox dengan user lain. Yang kedua, user dapat mengupload foto baik dari galeri maupun kamera dan mengirimkan foto tersebut ke user lain. Ketiga, aplikasi terintegrasi dengan Maps, sehingga jika nasabah ingin menuju lokasi pelapak, bisa langsung lewat Maps. Keempat, nasabah dapat mengetahui lokasi pengepul terdekat. Yang kelima, nasabah dan pengepul dapat menentukan lokasi di mana mereka akan melakukan transaksi jual beli sampah. Yang terakhir, nasabah dan pengepul dapat mematikan share location. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama, implementasi halaman beranda terdapat Dropbox untuk memposting sampah. Setelah pengguna berhasil login ke dalam aplikasi, pada halaman beranda terdapat sebuah Dropbox posting sampah, supaya pengguna dapat mengupload gambar sampah yang mereka kumpulkan. Ketika pengguna ingin mengupload gambar, akan muncul pernyataan aktifkan lokasi perangkat yang menggunakan layanan Google. Jika memilih setuju, maka lokasi penggunaan akan dicek apakah ada pengumpul di sekitarnya. Jika memilih tidak setuju, maka
tidak dapat memposting gambar. Tujuan memposting gambar sampah ini supaya pengepul dapat mengetahui lokasi dan seberapa banyak sampah yang dikumpulkan. Yang kedua, implementasi laman interface pengepul. Laman ini akan muncul setelah nasabah memilih atau sudah mengklik pengepul tertentu. Halaman ini akan menyajikan maps atau dapat dibilang akan menampilkan lokasi dari pengepul. Nasabah nantinya dapat mengklik maps tersebut dan akan muncul pop-up untuk beralih ke aplikasi Google Maps, yang mana dalam aplikasi Google Maps dapat menggunakan fitur rute, sehingga lokasi dari pengepul sudah dipastikan. Akan tetapi, nasabah juga dapat memilih untuk tidak beralih ke aplikasi Google Maps. Implementasi fitur untuk melihat bar notifikasi dan membalas pesan atau foto pada laman nasabah. Fitur tambahan yang kami rancang untuk dikembangkan ini mengacu pada pengembangan laman nasabah atau pengguna aplikasi, di mana pada laman utama terdapat bar notification untuk yang akan menampilkan pesan ataupun foto yang diupload pengepul. Kemudian notifikasi akan muncul pada beranda notifikasi nasabah dan pengguna. Notifikasi ini dapat diatur oleh pengguna untuk mengatur tampilan notifikasi yang diizinkan dan untuk menampilkan semua postingan atau pesan dari semua pengepul atau hanya di sekitar area tertentu. Saat notifikasi diaktifkan dan muncul, pengguna dapat langsung melihat pesan atau foto. Kemudian pengguna dapat membalas pesan atau foto tersebut yang akan mengalihkan ke laman pesan atau chat antara pengguna dan pengepul yang mengirim pesan foto tersebut. Implementasi notifikasi pada pengepul. Pada laman utama pengepul akan terdapat bar notifikasi. Jika belum dibuka, maka bagian notifikasi tersebut akan menampilkan angka tertentu sesuai jumlah notifikasi atau pemberitahuan bagi pengepul yang belum terbaca. Jika diklik, maka akan tampil pemberitahuan atau informasi bagi pengepul mengenai beberapa hal seperti pesan atau foto yang dikirimkan oleh nasabah atau pengguna. Pada bagian notifikasi tersebut, jika pemberitahuan yang menampilkan pesan ditekan, maka akan mengarahkan pengepul ke laman pesan, sehingga pengepul dapat langsung membalas atau menanggapi nasabah yang mengirimkan pesan atau foto. Selanjutnya, terdapat implementasi lokasi yang terintegrasi Maps pada nasabah. Pengepul online dan menemukan lokasi paling dekat untuk dikunjungi, membuat janji temu, atau mengambil pesanan. Mereka ingin datang ke lokasi nasabah secepatnya. Dengan memberikan pengalaman online yang lengkap kepada pengguna untuk meningkatkan kunjungan lokasi nasabah, menambah kepuasan pengguna. Bisa juga ingin mengukur tingkat keberhasilan pencari lokasi untuk mengetahui apakah para pelanggan dapat menemukan lokasi Anda. Locator Plus adalah solusi yang kami rekomendasikan sebagai kombinasi optimal dari berbagai API Google Maps platform untuk membangun pengalaman pencari lokasi yang memuaskan bagi pengguna. Dengan mengikuti praktik ini, Anda dapat membantu pengguna menemukan lokasi di peta, melihat informasi terperinci yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan, dan memberi mereka rute pengemudi, bersepeda, berjalan kaki, ataupun transportasi umum. Selanjutnya, implementasi pada laman edit data terdapat bar mematikan share location. Selanjutnya, setelah pengguna melihat postingan melalui beranda, pengguna bisa langsung ke halaman edit data. Halaman ini menampilkan bar dengan nama berhenti membagikan lokasi. Terdapat tombol nonaktifkan pada laman edit data yang tersedia pada Android pengguna. Fitur ini digunakan hanya untuk mengecek lokasi pembeli sampah tersebut. Selanjutnya ialah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya penambahan fitur map, SDK pengguna dapat mengetahui lokasi pelapak dengan mudah dengan menggunakan navigasi melalui peta yang sudah terintegrasi dalam aplikasi.
Kemudian yang kedua, dengan adanya fitur payment gateway, metode pembayaran pun menjadi lebih mudah, aman, dan terpercaya karena telah menggunakan payment gateway. Kemudian yang ketiga, dengan penambahan metode pembayaran, memberikan pengguna lebih banyak opsi untuk mengisi saldo dalam aplikasi. Pengguna dapat mengisi melalui minimarket, kartu kredit atau debit, e-wallet, atau virtual account. Kemudian yang keempat, dalam pengembangannya tidak perlu untuk membuat ulang aplikasi untuk menambahkan fitur peta dan payment gateway sehingga tidak memakan waktu banyak untuk pembuatan ulang. Selanjutnya, dari aplikasi RP jual beli sampah yang sudah dikembangkan masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat dilakukan perubahan untuk mengembangkan lebih lanjut, sehingga aplikasi ini dapat menjadi lebih efisien untuk digunakan. Untuk itu, kami menyarankan pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan satu, pengembangan aplikasi sistem pembayaran saat transaksi order. Kemudian yang kedua, pengembangan berikutnya diharapkan bisa untuk melakukan share konten atau katalog dalam aplikasi ke media sosial pengguna. Yang ketiga, pengembangan sistem pengiriman serta tracking barang pada user pembeli. Yang keempat, dapat melakukan telepon maupun video call sehingga dapat menghindari scam. Yang kelima, dapat melakukan top-up saldo dalam aplikasi. Dan yang keenam, terdapat rating bagi pengepul maupun nasabah sebagai bentuk kepercayaan. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.